البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada martabatul ihsan, yang kemarin secara umum ihsan terbagi menjadi dua, yaitu apa? Indak ya Aba Muhammad. Ihsan kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan ma'allah, ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini pengertian yang paling jelas bagaimana? Indak Hudzaifah. Naam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Naam. Dari pengertian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ihsan kepada Allah ada berapa tingkatan? Indak Afik. Ada dua. Yang pertama, tingkatan musyahadah, maqam musyahadah, di mana seorang hamba beribadah seakan-akan betul melihat Allah. Dan ini kedudukan yang sangat tinggi, ya, musyahadah. Sebagaimana dalam hadis, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian yang kedua, maqamul muraqabah. Maksudnya muraqabah itu maksudnya bagaimana? Nah, seorang beribadah dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwasanya Allah apa? Melihatnya, mengawasinya. Nah, ini maqamul muraqabah. Tayyib. Kemudian ihsan kepada sesama makhluk. Nah, tayyib. Yang kemarin sudah dibahas belum? Tayyib. Sekarang kita lanjutkan berhubungan dengan ihsan ma'al khalqi. Wal ihsan ilal khalqi huwa badlul khairi lahum warifqu bihim, yaitu berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan bersikap lemah lembut terhadap mereka. Yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala bahwasanya ihsan itu lebih tinggi daripada keadilan. Fal ihsan fauqal adl. Kenapa? Karena kalau adil yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia beri memang sesuai haknya. Tapi kalau ihsan yaitu dengan melebihkan. Makanya kata Ar-Raghib, fal ihsanu fauqal adli wa dzaka anna al-adla huwa an yu'tiya ma 'alaihi wa ya'khudhu ma lahu, wal ihsanu an yu'tiya aktsara mimma 'alaihi wa ya'khudhu aqalla mimma lahu. Nah, ihsan itu tingkatan di atas keadilan, yaitu lebih bagus daripada keadilan. Kenapa? Dikarenakan adil itu adalah apa? Seseorang memberikan apa yang menjadi hak orang yang diberi tersebut dan mengambil apa-apa yang menjadi haknya. Jadi kalau
orang lain punya hak, dia beri sesuai haknya. Kalau kita punya hak, kita ambil sesuai dengan hakku. Ini adil. Ketika memberi tidak melebihkan, ketika mengambil juga tidak mau dia merelakan untuk dikurangi. Pokoknya ngambil ya, pokoknya hakku harus aku ambil semua. Adapun ihsan, yaitu seorang memberikan lebih daripada sesuatu yang diwajibkan atasnya dan mengambil sesuatu yang lebih sedikit dari haknya. Kalau kita punya hak, ya kita ambil lebih sedikit, sisanya diberikan kepada yang pantas mendapatkannya. Sehingga ihsan ya khalifillah lebih tinggi daripada sekedar adil. Dan di antara ihsan kepada sesama makhluk yang sangat ditekankan di dalam syarat kita khalifillah, yaitu al-ihsan ilal walidain. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam khutbah Jum'ah yang lalu kita membahas tentang hal tersebut, tentang besarnya hak kedua orang tua kita. Bahkan mereka berdua adalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Apa di antara dalil yang menunjukkan besarnya hak tersebut, Umar? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ini yang di surat apa? Dalam surat Al-Ahqaf. Nah, yang dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidain. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah untuk berbuat ihsan ini dengan perintah untuk mentauhidkannya. Di mana itu? Indak Ridwan. Indak Talha. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, Allah wasiatkan untuk tidak beribadah kecuali kepadanya dan wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, juga di antara yang menunjukkan besarnya kedudukan hak orang tua apa, Ahmad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulukan berbuat ihsan kepada orang tua daripada jihad. Hadis siapa yang ingat? Hadis Ibnu Mas'ud boleh. Ayul amali afdal. Kemudian as-salatu ala waqtiha, dan yang kedua birrul walidain. Kemudian baru al-jihadu fi sabilillah. Ada hadis yang lain, siapa yang ingat? Arin? Seorang pemuda yang izin untuk berjihad. Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pemuda tadi menjawab iya, mengatakan irji' fa ahsin suhbatahuma, pulang dan perbaguslah dalam merawat dan menemani keduanya. Hadis apa ini? Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Baik. Oleh karena itulah khonifillah, jangan sampai seorang lalai dari berbuat ihsan terhadap kedua orang tuanya. Dan sekali lagi tadi ihsan yaitu apa? Kita berikan hak mereka lebih dari sekedar haknya.
berusaha untuk berbuat baik. Nah, di antara kebaikan yang sangat membahagiakan mereka ya tatkala antum memiliki hasil dalam belajar, punya hasil dalam belajar. Tidak ada orang tua ikhwan fillah yang lebih gembira daripada mendapati anaknya sebagai hafizul Quran, mendapati anaknya sebagai penghafal Al-Quran. Bagaimana tidak? Nah, kalau dia di akhirat akan memakaikan kepada orang tua tijanul karamah, mahkota kemuliaan, dipakaikan mahkota oleh anak-anak yang hufadzul Quran. Sehingga kalau antum tidak mampu membalas kebaikan mereka di dunia, maka usahakan ini. Antum tidak mampu memberi mereka intan dan permata di dunia, maka apa caranya ini? Semangat untuk apa? Bisa menghafal Al-Quran. Untuk apa? Menjadi sebab kebaikan orang tua kalian. Siapa di antara orang-orang yang atau kemarin siapa yang dikisahkan menemui seorang yang punya ilmu banyak tapi tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika matinya, gara-gara orang ini walaupun punya ilmu banyak tapi apa? Tidak berbakti pada orang tuanya. Nah, dia menyia-nyiakan hak orang tuanya sehingga mendapatkan su'ul khatimah waliyadzubillah. Siapa yang mengisahkan? Mbak Zaid ingat? Sudah hadir ya? Nah, siapa? Siapa? Abu Ishaq. Nah, mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, Abu Ishaq Al-Fazari menceritakan kepada Abdullah bin Mubarak bahwasanya Abu Ishaq ini menemani seseorang yang ilmunya lebih banyak daripada dia dan daripada Abdullah bin Mubarak. Ilmunya lebih banyak, tapi disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak mampu. Tapi ketika diajak bicara yang lain bisa. Diulangi lagi untuk membaca la ilaha illallah, tidak mampu lagi. Akhirnya meninggal, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian pernah mengatakan, dan kemungkinan besarnya karena memang dia orang yang diketahui tidak berbuat ihsan kepada orang tuanya, menunjukkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwan wal iyadzu billah. Maka hati-hati dari perkara ini. Kemudian perkara yang kedua, jenis ihsan kepada sesama makhluk yang juga memiliki kedudukan besar, yaitu al-ihsan ila zaujat. Ihsan kepada istri-istri yang dimiliki. Yang Nabi SAW betul-betul ingatkan para suami untuk memperhatikan sisi ini. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah pada urusan wanita-wanita, yaitu urusan istri kalian. Kenapa? Karena itu amanah dari Allah. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Seorang jangan sampai ketika di luar dikenal baik, tapi ketika di rumah bengis. Ketika di rumah tidak mampu memberikan kebaikan kepada keluarganya. Ini salah besar. Nabi SAW katakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan ini sunnah.
hendaknya diamalkan oleh setiap sunni, setiap salafi untuk menjadi apa? Menjadi orang-orang yang baik kepada istri-istrinya. Di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Ketahuilah bahwasanya hak mereka atas kalian adalah untuk kalian berbagus kepada mereka dalam memberikan pakaian dan memberikan makan. Jadi itu kewajiban para suami. Nah, karena memang nafkah ada di pundak-pundak mereka. Nah, dan sebaliknya juga bagi para wanita, di antara bentuk ihsan ya yang paling berhak setelah dia menikah untuk dia berbuat ihsan ya kepada suaminya. Nah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan seandainya boleh untuk sujud kepada manusia, wanita-wanita akan diperintahkan sujud kepada suaminya. Dan di antara ihsan adalah apa? Adalah betul-betul menunaikan amanah di rumah. Nah, menjaga rahasia rumah. Kemudian apabila memiliki anak, betul-betul mengusahakan untuk apa? Memberikan pengajaran yang baik, karena ibu adalah madrasah yang pertama kali bagi anak-anaknya. Kemudian juga ihsan yang dituntut adalah apa? Ihsan kepada keseluruhan manusia yang lain, mulai dari tetangga, kemudian yang orang-orang kerabat dan seterusnya. Dan bahkan ihsan ilal bahaim, ihsan kepada hewan-hewan sebagaimana dalam hadis apa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Indak alif, Allah telah menetapkan untuk berbuat ihsan pada semua perkara, termasuk dalam menyembelih binatang. Hadis siapa? Hadis Abi Dzar, rawahu Bukhari Muslim. Ajabta wa ma asabta. Nah, hadis siapa? Kasha Abi Ya'la Syaddad ini Aus, rawahu Muslim. Nah, baik. Dari semua penjelasan ihsan ya khonifillah bisa kita simpulkan bahwasanya ihsan ma'allah wal khalqi yajma'uhu thalathatu umur. Ihsan kepada Allah dan kepada para makhluk ya terkumpul padanya tiga hal. Untuk menunaikan ihsan tersebut maka tunaikan tiga hal ini, ikhwan. Yang pertama, ta'atullah fi akhdhi ma halla wa tarki ma haram, yaitu mentaati Allah dengan mengambil apa-apa yang halal dan meninggalkan yang haram. Kalau orang konsisten dengan ini, maka dia akan apa? Akan mampu berbuat ihsan. Kemudian yang kedua, at-tawarru' 'ani syubhati mastata', bersikap wara' dari syubhat sebisa mungkin. Nah, kalau dia memiliki sifat wara' dari syubhat, maka dia akan menjadi orang yang baik, senantiasa berbuat baik. Kemudian yang ketiga, niyatun naf'il khalqi fi kulli yaumin fima yassarallahu min masalihihim ala yadai,
yaitu dia senantiasa memiliki niat untuk memberikan kemanfaatan kepada makhluk di setiap harinya dengan apa saja yang Allah mudahkan. Nah, ini kalau ada ikhwan pada seorang hamba, maka dia akan apa? Akan menjadi orang-orang yang muhsin, senantiasa berbuat baik. Kenapa? Karena dia menetapi ketaatan, bersikap wara', kemudian apa? Hatinya senantiasa dipenuhi niat untuk memberikan kemanfaatan pada manusia. Sehingga apa? Inginnya berbuat baik terus. Dan kemanfaatan kepada manusia ini banyak caranya. Tidak harus dengan harta, bahkan dengan teguran, dengan nasihat, dimanapun dia berada, maka dia akan menjadi pembuka kunci-kunci kebaikan. Baik. Dan setelah kita mengetahui jenis-jenis ihsan ini, sebelum kita berpindah pada pembahasan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Quran, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau tentang samaratul ihsan, buah-buah dari ihsan. Nah, apa buah-buah yang akan dipetik ketika seorang berbuat ihsan? Yang pertama, dan itu yang sangat kita nantikan ikhwani fillah, yaitu an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surga. Baik, sebagaimana dalam ayat lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Sungguhnya bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna yaitu surga, wa ziyadah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana hal ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf. Maka dalam ayat ini, selain menetapkan bahwasanya orang-orang yang berbuat ihsan diganjar dengan surga, juga apa? Ditambah dengan nikmat yang sangat besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dekatnya rahmat Allah bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ingin mendapatkan rahmat akhwan, maka berbuatlah baik, berbuatlah ihsan. Sebagaimana dalam ayat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, dalam surat Al-A'raf ayat 86. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Naam. Yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang ayat ini, ya kawan. Padanya 3 pendalilan. Yang pertama, secara mantuk menunjukkan dekatnya rahmat bagi orang yang berbuat ihsan. Kemudian yang kedua, dengan isyarat ayat ini mengisyaratkan bahwasanya kedekatan tersebut itu adalah apa? Didapat dengan sebab ihsan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, secara mafhumnya bahwasanya rahmat itu jauh dari orang-orang yang tidak berbuat ihsan. Makanya kalau ingin dekat dengan rahmat Allah, ya wujudkan untuk menjadi muhsin, menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian buah yang ketiga, mahabbatullah lil muhsinin. Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa yang ingat dalilnya? Sebelum disebutkan hadu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Berbuat ihsanlah kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan.
Kemudian juga ihsan ikhwani fillah akan membuahkan keikhlasan, kemudian rasa malu terhadap Allah yang besar. Kenapa? Karena jelas kalau dia beramal merasa senantiasa diawasi oleh Allah, maka ini akan mendorong untuk ikhlas. Jadi ini hal dan jalan untuk bisa ikhlas, yaitu hadirkan dalam ibadah-ibadah kita. Ketika kita beribadah, bahwasanya Allah melihat kita. Kalau kita tidak mampu untuk mencapai derajat yang paling utama, yaitu derajat musyahadah. Demikian pula akan membuahkan malu terhadap Allah. Kenapa? Karena ketika Allah melihatnya, Allah senantiasa mengawasi dia, maka akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang melanggar aturannya, dalam keadaan dia senantiasa memakan rezeki dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian ihsan akan membuahkan hifdzullah wa ma'iyatuh, penjagaan dari Allah dan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini sangat jelas. Makanya berbuat baiklah untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang dalam sebagian athar dari Sulaim ibnu Akhdar, beliau mengatakan aradtu safar ila Makkah fa ataitu Ibnu Aun liuwaddi'ah. Aku ingin safar menuju ke Mekah, kemudian aku mendatangi Ibnu Aun untuk berpamitan. Faqala ya Sulaim ittaqillah wa 'alaika bil ihsan fa innal muhsina mu'an. Wahai Sulaim, bertakwalah engkau kepada Allah dan atasmu untuk berbuat ihsan. Kenapa? Karena seorang yang berbuat ihsan itu akan ditolong. Nah, seorang yang berbuat ihsan itu akan ditolong. Yakin ya kawan. Dan seorang ragu, ini janji dari Allah sebagaimana dalam ayat tadi. Maka Ibnu Aun pun kemudian membacakan ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kemudian buah berikutnya adalah seorang yang berbuat ihsan akan mampu menjauhi dosa-dosa dan meninggalkannya. Kenapa? Karena dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buah-buah yang tentunya kita mendapatkannya, dan tidaklah akan bisa dipetik kecuali kalau kita menempuh sebabnya untuk mewujudkan ihsan, derajat yang tinggi ini, derajat yang paling tinggi dalam agama kita. Barakallahu fiikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Dan berhubungan dengan ayat 6 setelahnya baru saja kita baca, yaitu waddalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw
walladzina hum muhsinun. Di situ jelas menunjukkan apa? Keutamaan ihsan. Baik. Naktafi bihadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka